Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halim. Selamat datang di Me Time Channel, YouTube channel yang dirancang khusus untuk memberikan informasi tentang bisnis online, tentunya yang dilakukan dengan cara yang santai. Kenapa harus santai? Ya, dengan cara yang santai, proses transformasi knowledge itu akan berjalan dengan baik. Tidak ada penolakan-penolakan, sehingga ya semuanya akan diterima dan kita bisa menjalankannya dengan baik. Kali ini saya akan menindaklanjuti tutorial sebelumnya, yaitu saya akan berbicara tentang Google Trend. Google Trend itu adalah tempatnya untuk mencari atau melakukan survei yang paling viral di internet, yang lagi seru di internet. Kenapa kita harus melakukan survei? Baiklah, sekarang ini saya mau jualan sayur. Tentunya jualan sayur itu di pasar sayur. Jangan jualan sayur di mall yang jualan HP. Karena akan sia-sia kalau jualan sayur di mall HP. Karena pada saat itu orang datang ke mall tersebut untuk beli HP. Demikian juga di mall jualan baju, jangan jualan sayur. Karena pada saat itu orang datang ke mall jualan baju, tentunya adalah untuk membeli baju, bukan beli sayuran. Gitu ya. Artinya, pada saat jualan sayur, kita mau jualan sayur, surveinya adalah keyword sayur. Jangan keyword HP. Jangan pula dengan keyword baju gamis, baju koko, dan lain sebagainya. Sia-sia. Karena pada saat itu, ya, karena saya memang jualan sayur gitu loh. Keywordnya harus sayur gitu ya. Itu yang akan kita lakukan dan akan kita cari di Google Trend. Seperti apa cara-caranya mencarinya dan lain sebagainya, saya akan bagikan dengan baik. Semua informasi saya akan sajikan dengan totalitas. Apa yang saya terima, apa yang saya pelajari, apa yang saya lakukan, akan saya bagikan di sini karena saya tentunya bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan saya tambahin, tidak akan saya kurangin. Oke? Seperti biasa, sebelum kita mulai, pastikan kita sudah kosong. Artinya tidak ada penolakan, kita harus menerima dengan baik, agar supaya transformasi berjalan dengan baik tentunya. Supaya ilmu-ilmu yang akan saya bagikan bisa diterima. Kalau seandainya airnya full, ya informasi yang saya bagikan pasti tumpah. Tidak ada yang bermanfaat. Selanjutnya, mari kita berdoa, semoga transformasi ilmu bisa bermanfaat bagi kita semua, dunia akhirat. Bismillah. Baiklah, langsung saja kita menuju ke Google Trend. Langsung ke layar yang besar, ini adalah Google Trend. Bagaimana caranya mendapatkan Google Trend? Misalkan pada saat kita buka Google, ya, Google pertama kali seperti ini, dan yang pastikan di sini tidak login. Karena kalau login, informasi dari Google Trend tidak berjalan dengan baik. Dipengaruhi oleh perilaku kita pada saat masuk menggunakan Google. Jadi pastikan tidak login. Berikutnya, ketikkan di sini Google Trend. Google. Ya, dan pilihlah yang paling atas Google Trend yang ada di Indonesia. Untuk mengetahui bahwa pencariannya ada di Indonesia, di sini tertulis Indonesia, dan kita ada di Google Trend. Seperti apa tren yang ada di Indonesia saat ini? Kita buka. Pada saat ini, Rabu 2021, saya lagi siaran di hari Rabu. Prediksi Swedia dan Polandia, Lulu Tobing, dan lain sebagainya, ini yang lagi viral pada saat ini. Jadi, agar supaya kita bisa jualan dengan baik, berbisnis dengan baik, pastikan iramanya sesuai dengan yang tren saat ini. Menarik, salah satu contoh vitamin untuk daya tahan tubuh. Ini sangat cocok bagi rekan-rekan semuanya yang ingin berbisnis suplemen, agar supaya bisa laku dengan baik. Lihat, di sini ada 5.000 pencarian, bayangkan saja ada 10% saja, serendah-rendahnya 1%
dalam satu hari itu sekitar 50. 50 bisa terjual dalam satu hari, itu sudah sangat luar biasa. Jadi ikutilah untuk berjualan, ikutilah tren yang ada sehingga semua proses jual belinya akan berjalan dengan baik. Ini bermacam-macam tren, nanti silakan lihat sendiri untuk mengetahui tren-tren apa aja yang hari ini. Jadi jangan lupa, tren hari ini pagi ini apa, segera lakukan, segera tindak lanjuti dengan bisnis Anda. Iramakan, sinkronkan dengan bisnis Anda. Terus bagaimana kalau seandainya dari tren pencarian itu tidak ada yang ada hubungannya dengan bisnis saya? Salah satu contoh, saya berbisnis travel. Travel mati suri dalam beberapa bulan terakhir ini. Apakah itu benar-benar terjadi? Kalau travel, 12 bulan terakhir cukup menarik masih. Bagaimana kalau seandainya saya cari 5 tahun terakhir? Bagaimana bisnis travel 5 tahun terakhir? Memang betul di bulan Maret 2020 terjadi penurunan yang sangat luar biasa. Namun masih aktif, masih ada sekitar 25% dari rata-rata di 50, berarti sekitar 50%. Rata-ratanya ada di 50. Sedangkan ini lonjakan saya nggak tahu terjadi apa pada tahun 2017. Rata-rata ada di sini dan turun 50%. Ya, tidak terlalu besar ya. Sekarang kalau bisnis saya travel, kita harus memilih keyword travel. Tapi sebelum memilih apa betul keyword travel ini yang terbaik, kita bandingkan dengan keyword yang lainnya. Misalkan dengan keyword trip yang ada hubungannya dengan perjalanan. Ternyata travel masih lebih baik. Bagaimana dengan tour? Oke, tour masih lebih baik dibandingkan dengan trip. Tapi travel tetap merajai, lebih baik tentunya. Atau kalau seandainya saya tulis vacation. Oke, vacation tidak ada apa-apanya. Saya ganti menjadi holiday. Ya, hampir sama dengan trip, holiday. Kalau holiday saya ganti dengan jalan-jalan. Wow, jalan-jalan luar biasa ya, tinggi sekali. Saya ketikkan holiday aja lagi ya. Karena masih ada tempat. Salah tulis. Oke, holiday saya tulis kembali karena masih ada tempat untuk menulisnya. Kita lihat satu persatu. Pencariannya seperti apa? Query terkait dengan travel. Ini hampir seluruh Indonesia berbicara travel, banyak mencari. Trip pun juga demikian, tapi masih lebih seru masih di travel. Ada yang menarik di sini tentang jalan-jalan. Jalan-jalan ternyata tidak ada hubungannya dengan bisnis travel. Ini adalah keyword-keyword yang terkait dengan jalan-jalan. Tidak ada hubungannya. Jadi ya sia-sia kalau seandainya saya menggunakan mencarinya di jalan-jalan. Kalau gitu saya hilangkan saja karena tidak ada hubungannya tentang travel. Saya hapus. Dan kita akan fokus holiday pun juga tidak. Salah tulis juga ini holiday ini. Iya. Holiday artinya holiday dengan trip itu sebanding dalam pencarian 5 tahun terakhir. Sebaiknya pencariannya itu adalah 1 tahun terakhir ya. Jangan 5 tahun terakhir karena keywordnya menjadi tidak tepat pencariannya. Bisa kacau, bisa salah. Kita pilih di 12 bulan terakhir, bahkan kalau seandainya mau lebih rapat lagi,
kita bisa mencari 90 terakhir, yaitu 3 bulan, ataupun 1 bulan terakhir. Trennya seperti ini, 1 bulan terakhir. Kemudian kalau seandainya 3 bulan terakhir seperti apa? Ya seperti ini trennya. Travel tetap merajai. Jadi, oke, di sini banyak sekali berbicara tentang travel. Nah, ini ada menarik nih, mau jalan-jalan ke Bukit Tinggi dan Pekanbaru. Demikian untuk trip dan tour. Ini adalah pencariannya. Terus kemudian kalau seandainya kita mau fokus ke website, ini penelusurannya di website dan semua kategori. Semua kategorinya ada di kategori belanja dan lain sebagainya. Pilih aja semua kategori. Bagaimana kalau seandainya saya mau fokus ke YouTube? Saya mau buat YouTube channel untuk memasarkan produk-produk travel. Ya, pilihlah di sini penelusuran di YouTube. Seperti apa penelusuran di YouTube? Ternyata penelusuran di YouTube itu lebih banyak berbicara tour, bukan travel. Jadi, untuk memilih keyword, kalau saya fokus ke YouTube dan bisnis saya adalah travel, gunakanlah kata-kata tour. Jangan menggunakan kata-kata travel. Tapi kalau saya fokus ke website, maka gunakanlah travel. Jangan menggunakan tour. Karena travel itu udah pencariannya yang paling tinggi. Jadi seperti itu ya. Artinya pada saat melakukan penelusuran, pastikan penelusurannya itu sesuai dengan bisnis yang akan dijalankan. Kemudian yang berikutnya, pasar saya itu sampai ke luar negeri. Nah, karena itu pilihlah kalau seandainya di luar negeri, misalkan sampai ke Singapura misalkan. Oke, Singapura. Saya cari Singapura dulu ya. Nah, ini dia. Oh, Singapura. Salah tulis. Nah, kalau di Singapura, itu yang penting adalah holiday. Jadi ya, kalau seandainya membuat website, pasarnya untuk di Singapura, gunakanlah keyword holiday. Kemudian, kalau mau gunakan YouTube untuk pasar Singapura, gunakanlah tour. Ya, dan di Indonesia juga tour ya, kelihatannya tadi ya. Jadi kesimpulannya, tour itu lebih baik kalau kita memasarkannya di YouTube. Tapi kalau memasarkan di web, tergantung ini. Di Indonesia itu berbicara travel, di Singapura berbicara holiday. Begitu teknik-teknik cara melakukan survei di Google Trend. Sesuaikan dengan bisnis kita, sesuaikan dengan bisnis Anda berbisnis apa saat ini, bermacam-macam bisnis, sesuaikan. Dan jangan lupa untuk selalu mengikuti tren yang terjadi pada saat ini. Dan ini adalah tren yang ada di Singapura, dan tren Singapura seperti apa, kita harus sesuaikan. Kita mau ngikutin tren-tren yang ada di luar negeri, bisa dapat di sini. Jadi ya, mau jualan ke Singapura, ikuti tren di Singapura. Mau jualan ke Malaysia, ikutin tren di Malaysia. Dengan cara apa? Ya di Google Trend ini, luar biasa memang. Baiklah, rekan-rekan, sampai di sini informasi saya tentang bisnis online. Dan topik hari ini memang berbicara tentang Google Trend. Semoga informasi yang saya bagikan hari ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar, dan apabila informasi ini bermanfaat, silakan di-subscribe, like, dan share ke rekan-rekan Anda. Semoga informasi ini bermanfaat dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.